Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk belajar dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nggak kerasa kita sudah 2 pertemuan ya. Belajarnya itu hanya melalui video pembelajaran aja, kita nggak langsung belajar melalui Zoom ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian ya untuk belajar di pelajaran saya, terutama kita melalui video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya yang sudah mengerjakan tugas saya dengan baik, ya dengan tepat waktu, gitu. Walaupun masih ada beberapa yang kurang dan sudah kalian perbaiki semua, dan itu menjadi salah satu kelebihan dari kalian semua ya. Nah, nanti akan ada satu penugasan lagi dari saya ya, karena semua pelajaran itu kan harus ada 2 penilaian ya yang harus diberikan kepada siswa. Ada penilaian keterampilan dan ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu sudah kalian kerjakan kemarin yang mengerjakan 5 soal itu. Itu nilai pengetahuan. Dan yang terakhir itu adalah nilai keterampilan kalian. Di mana nilai keterampilan di sini kalian itu harus membuat peta ya sesuai dengan daerah-daerah yang sudah saya siapkan seperti itu ya. Jadinya setiap siswa itu berbeda daerahnya sesuaikan dengan daerah yang sudah saya bagikan seperti itu ya. Oke, buat hari ini kita langsung masuk aja ke materi yang baru ya, di mana kalau kita review sebentar, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruang ya, pengertian ruang. Di situ udah ada tempat, ada lokasi, dan ada juga distribusi ruangnya. Nah, kemudian kita di pertemuan kemarin juga sudah sempat membahas kondisi geografis Indonesia di poin yang pertama ya, tentang peta. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan 3 pembahasan, yaitu luas dan letak Indonesia, kondisi iklim, dan geologi Indonesia. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk praktek petanya akan saya sampaikan setelah pembahasan materi selesai ya, seperti itu. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu luas dan letak wilayah Indonesia. Nah, di pertemuan pertama kita sudah sama-sama menjelaskan ya, sama-sama belajar mengenai ternyata letak di sini itu terdiri dari 2. Ada astronomis ya. Dan yang kedua adalah geografis. Di mana kalau astronomis itu adalah letak wilayah berdasarkan titik koordinat. Kayak titik koordinat. Nah, kalau misalkan dari data yang sudah saya sampaikan di sini, kita sama-sama mengetahui ya, bahwa titik koordinat dari Indonesia itu berada di titik 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itulah yang disebut dengan letak astronomis berdasarkan titik koordinatnya. Kemudian ada juga letak geografis, di mana letak geografis di sini itu adalah letak sebuah wilayah sesuai dengan keadaan real ya, keadaan real di permukaan bumi seperti itu. Nah, kalau kalian lihat juga di teks yang di sini bahwa Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya. Oke, benuanya apa aja? Pinter banget, ada benua Asia dan Australia. Kemudian samudranya apa aja? Nah, pinter. Ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu berdasarkan letak geografisnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari lagu nasional Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu lagu untuk mengingatkan bahwa luas Indonesia itu ya memang luas gitu ya, dari
Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Itu sangat-sangat luas banget. Seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus tahu nih daerah-daerah mana aja sih yang paling terluar dari Indonesia. Seperti itu. Nah, daerah-daerah terluar di Indonesia kita bisa pecah menjadi 4 bagian ya. Oke, kalau misalkan kita lihat ke daerah terluar di sebelah utara, itu ada namanya Pulau W di Aceh. Ya. Kemudian pulau terluar Indonesia di sebelah selatan ada namanya Pulau Rote. Oke, di Nusa Tenggara Timur. Kemudian pulau terluar Indonesia di bagian barat ada namanya Breuh di Aceh juga. Dan yang terakhir itu ada di sebelah timur ya, di Seat di Papua, seperti itu ya. Nah, jadinya inilah luas dan letak wilayah Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari materi ini kita akan membahas mengenai 2 garis ya, yang sudah sama-sama kita bahas atau kita singgung sedikit di materi pertama kita. Ada 2 macam garis kan ya, ada garis lintang dan ada juga garis bujur. Oke, garis lintang itu garis yang tiduran atau garis yang berdiri? Pinter banget, garis lintang itu adalah garis yang lagi rebahan ya, gitu, garis horizontalnya. Nah, apa dampak dari garis lintang sih di Indonesia? Nah, yang pertama kita bisa mengetahui nih, oh ternyata wilayah Indonesia sebagian besar wilayahnya itu masuk ke dalam wilayah bumi bagian selatan. Oke, contohnya kayak Pulau Sumatera sebagian masuk ke wilayah selatan. Sebagian kecil wilayah Kalimantan masuknya ke wilayah selatan. Semua Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu juga sama, masuknya ke wilayah selatan. Seperti itu ya. Nah, jadinya dari adanya garis lintang kita bisa mengetahui nih, oh ternyata sebagian besar wilayah Indonesia masuk ke dalam wilayah bumi bagian selatan. Oke, yang kedua itu adalah dari adanya garis lintang kita bisa mengetahui nih, oh ternyata Indonesia itu dilalui ya dengan garis khatulistiwa atau garis 0 derajat lintang. Seperti itu. Nah, daerah-daerah mana aja sih yang dilalui oleh garis khatulistiwa? Yang paling terkenal itu adalah di Pulau Kalimantan ya. Pulau Kalimantan itu terkenal dengan garis khatulistiwanya. Nah, karena Pulau Kalimantan di sini itu dilalui oleh garis khatulistiwa, maka di daerah tersebut ada namanya hutan hujan tropis. Oke, garis khatulistiwa ada hutan hujan tropis di mana di dalamnya sangat banyak spesies-spesies atau jenis-jenis dari floranya atau tumbuhannya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah karena letak lintang Indonesia itu kurang dari 23 derajat, ya, baik itu lintang utara ataupun lintang selatan, maka Indonesia berada di iklim yang tropis. Nah, kalau iklim tropis itu punya berapa musim sih? Pinter, punya 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, makanya karena di Indonesia itu hanya memiliki 2 musim, berarti rata-rata temperatur suhu yang ada di Indonesia itu cenderung hangat. Seperti itu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki 4 musim. Nah, yang terakhir itu adalah rata-rata curah hujan yang cukup tinggi ya, yaitu lebih dari 2000 mm per tahun. Oke, yang kedua ada garis bujur. Tadi, garis lintang, garis yang tiduran atau garis horizontal. Berarti kalau garis bujur itu garis yang mana? Pinter. Berarti garis bujur itu adalah garis yang berdiri nih ya, garis vertikalnya. Nah, apa sih yang dirasakan Indonesia karena adanya garis bujur? Nah, yang pertama, dari adanya garis bujur, kita semakin tahu nih, berapa sih perkiraan luas total dari Indonesia. Nah, coba kita lihat dari garis bujur. Garis bujur Indonesia itu kan terletak di 94 derajat sampai 141 derajat ya. Kalau misalkan kita selisihkan,
hasilnya itu mencapai 46 derajat. Nah, coba kalian hitung, luas Indonesia. Kalau misalkan di wilayah yang tropis, 1 derajatnya itu sama aja dengan 111 kilometer. Gitu. Kalau Indonesia ada 46 derajat, tinggal dikalikan aja dengan 111 kilometer. Itu menjadi luas yang cukup besar banget ya, gitu di wilayah Indonesia-nya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang kedua, kalau kalian lihat dari derajatnya nih, kira-kira derajatnya itu bujur apa sih? BT semua ya. Nah, karena Indonesia itu adanya di BT semua, maka kita juga sama-sama mengetahui nih, oh ternyata Indonesia itu semua wilayahnya berada di bagian bumi bagian timur, seperti itu ya, bumi bagian timurnya. Nah, yang ketiga itu adalah kita dapat, karena Indonesia tadi ya ada 46 derajat gitu gapnya, maka nggak semua wilayah di Indonesia itu memiliki waktu yang sama, memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, di sini wilayah di Indonesia itu terbeda atau terbagi menjadi 3 region waktu. Ada WIT, ada WITA, dan ada WIB. Oke, waktu Indonesia Barat berarti itu meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Kira-kira sebagiannya di sini provinsi apa yang masuk ke waktu Indonesia Barat? Ada yang tahu nggak? Pinter banget. Ada Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Gitu. 2 Kalimantan tadi, Barat dan Tengah, itu masuk ke region waktu Indonesia Barat. Pinter banget. Selanjutnya, yang kedua, itu adalah WITA, waktu Indonesia Tengah. Oke, waktu Indonesia Tengah berarti wilayah yang meliputinya itu adalah Bali, Nusa Tenggara, semua wilayah di Pulau Sulawesi, dan sebagian wilayah di Pulau Kalimantan. Seperti itu. Tadi yang masuk ke WIB di Kalimantan itu kan cuma 2 ya, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Berarti kalau di waktu Indonesia Tengah, sisanya yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan itu masuk ke wilayah waktu Indonesia Tengah. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah posisi geografis. Berarti kita melihat keadaan real Indonesia di permukaan bumi. Seperti itu ya. Yang pertama itu adalah Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. Apa aja iklimnya? Nah, nanti akan kita bahas di 2 slide dari yang ini. Ya. Oke. Dan yang kedua itu adalah Indonesia berada di persilangan lalu lintas perdagangan dunia. Ya. Nah, karena Indonesia berada di persilangan lalu lintas perdagangan dunia, inilah yang menjadi letak strategis ya dari geografis Indonesia, seperti itu. Karena negara yang dari selatan bumi itu bisa melewati Indonesia untuk menuju ke utara, begitupun sebaliknya. Dari yang utara bisa melewati Indonesia untuk menuju ke wilayah selatan buminya, seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Paham? Oke, kalau paham, kita lanjut nih. Nah, ini merupakan peta Indonesia. Oke, ada berapa sih provinsi Indonesia saat ini? 33, yakin? Nah, pinter. Ada 34 provinsi di Indonesia. Nah, kira-kira kalian tahu nggak provinsi terbaru di Indonesia itu provinsi apa? Pinter banget, Provinsi Kalimantan Utara. Di mana letak Provinsi Kalimantan Utara? Coba. Pinter, yang warna hijau ini ya. Nah, yang warna hijau ini merupakan letak dari Provinsi Kalimantan Utara. Seperti itu. Nah, nanti ketika kalian PH, ya, PH kita itu 2 pekan lagi loh ya. Pekan depan kita nge-zoom yang terakhir, dan pekan depannya kita akan PH. Nah, PH-nya itu nanti akan saya memberikan peta buta seperti ini ya.
Gitu, kalian harus menentukan wilayah-wilayahnya. Coba kita sama-sama nih, kita ngehitung sampai 10 wilayah ya. Oke, wilayah yang pertama mana? Nomor 1. Nih, nomor 1 kira-kira provinsi apa? Pinter, provinsi NAD. Nagroi Aceh Darussalam. Provinsi yang kedua, nih, di sebelah timur. Pinter banget, provinsi Papua. Yang ketiga, nah, pinter. Ada Kalimantan Timur. Kaltim. Kemudian nomor 4. Mana nomor 4? Nih, nomor 4. Daerah di Pulau Sumatera yang mendekati dengan Pulau Jawa. Pinter banget. Lampung ya, bukan Sumatera Selatan. Oke, Lampung. Nomor 5. Coba. Nomor 5 mana nomor 5? Nih, nomor 5. Yang warna biru muda. Apa kira-kira? Pinter banget. Ada Provinsi Maluku. Yang ke-6. 6 itu ini. Provinsi apa nih yang ke-6? Sulawesi Utara, yakin? Pinter banget. Yang ke-6 itu adalah Gorontalo. Gitu ya. 7. Nih, 7 nih. Pinter, Nusa Tenggara Timur. Yang ke-8. Nih, 8 nih. Dekat dengan Malaysia dan Singapura. Pinter, ada Provinsi Riau. 9. 9 mana nih? 9. Nah, pinter, ada Sulawesi Tenggara. Sultara ya, kalau nggak salah nama singkatannya. Pokoknya Sulawesi Tenggara tuh nomor 9 ya. Oke, yang terakhir nomor 10. Terkenal dengan destinasi baharinya, lautnya, pantainya. Pinter banget, kok pulau sih? Provinsi Bali. Nah, kita udah ngebahas 10 provinsi ya yang ada di PowerPoint ini. Nah, ternyata di PowerPoint ini ada 24 provinsi ya. Nah, jadinya di pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan lagi loh ya sisanya dan sambil kita nge-review provinsi yang di sini. Oke? Oke, diingat-ingat ya karena ini akan saya ujikan loh di PH nanti. Oke, selanjutnya iklim. Nah, tadi Indonesia itu kan dipengaruhi oleh 3 iklim ya. Nah, iklim yang pertama itu adalah iklim musim, di mana iklim musim di sini itu dipengaruhi oleh pergerakan angin. Oke, pergerakan angin. Kalau misalkan angin muson barat, berarti ini adanya pergerakan angin dari mana ke mana? Pinter. Dari benua Asia menuju benua Australia. Pinter banget. Kalau misalkan adanya angin muson barat, berarti mayoritas wilayah di Indonesia akan terjadi musim penghujan. Biasanya itu terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan Maret ya. Gitu angin muson baratnya. Nah, yang kedua ada angin muson timur. Berarti kalau angin muson timur pergerakan angin dari mana ke mana? Pinter, dari benua Australia menuju ke benua Asia. Nah, biasanya mayoritas wilayah Indonesia ketika adanya angin muson timur, mayoritas wilayah di Indonesia terjadi musim kemarau. Biasanya ini terjadi dari bulan April hingga bulan September. Seperti itu ya. Nah, jadi ini iklim yang pertama yaitu iklim musim yang dipengaruhi oleh pergerakan anginnya. Yang kedua adalah iklim tropis. Coba kalian lihat tadi. Letak lintang Indonesia adanya di titik berapa aja? 6 derajat LU sampai 11 derajat LS kan ya? Oke, berarti
semua wilayah di Indonesia itu kurang dari 23 derajat lintang. Nah, karena kurang dari 23 derajat lintang, maka Indonesia disebut sebagai negara yang beriklim tropis seperti itu, ya. Nah, yang terakhir itu adalah iklim laut. Kenapa Indonesia beriklim laut? Karena tadi Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan. Maritim atau kepulauan. Oke, kalau misalkan semakin banyak daerah perairan di sebuah wilayah, maka akan meningkatkan evaporasi. Apa tuh evaporasi? Evaporasi di sini itu adalah penguapan air oleh sinar matahari. Gitu ya. Nah, nanti sinar matahari. Nah, nanti ketika airnya di sini mengalami penguapan ke atas, otomatis akan timbulnya sebuah awan. Nah, awan di sini itu akan terjadi apa ya? Pengembunan gitu ya. Bukan pengembunan, pokoknya adanya butiran-butiran air di dalam awan tersebut. Nah, nanti akan menyebabkan presipitasi atau bisa disebut sebagai hujannya. Seperti itu ya. Nah, tadi karena wilayah Indonesia itu merupakan wilayah maritim atau wilayah kepulauan, maka tingkat penguapan Indonesia itu meningkat ya, dan potensi hujan di Indonesia pun juga meningkat seiring dengan banyaknya penguapan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semua? Oke, kalau misalkan paham, ini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai geologi Indonesia. Oke, geologi Indonesia, apa sih geologi itu? Geologi Indonesia berarti kita melihat persebaran Indonesia berdasarkan keadaan batuan. Gitu ya, berdasarkan jenis batuan di Indonesia. Nah, berdasarkan batuan di Indonesia, di sini saya bedakan menjadi 3. Ada deretan ya atau sirkum. Boleh kalian sebut deretan atau sirkum. Yang kedua adalah lempeng dan yang ketiga adalah paparan atau dangkalan. Gitu ya. Sirkum atau deretan. Terus ada juga paparan atau dangkalan. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke deretan pegunungan atau poin yang pertama, yaitu deretan pegunungan. Saya mau nanya ke kalian, gunung dengan pegunungan itu sama atau beda? Oke, jawabannya adalah berbeda ya. Dimana kalau gunung itu hanya ada satu. Tapi kalau pegunungan itu merupakan rangkaian. Gitu ya, rangkaian pegunungannya. Seperti itu, rangkaian pegunungan. Nah, kalau misalkan di Indonesia, rangkaian pegunungannya itu dibedakan menjadi 2. Oke, ada sirkum Mediterania di wilayah barat Indonesia dan sirkum Pasifik di sebelah timur Indonesia. Oke, nah karena adanya deretan pegunungan di sinilah yang menyebabkan Indonesia disebut atau termasuk ke dalam Ring of Fire. Apa tuh Ring of Fire? Cincin api. Berarti maksudnya itu adalah banyaknya gunung berapi di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, karena banyaknya gunung berapi, itu disebabkan karena apa? Karena tadi nih, karena adanya deretan pegunungan. Gitu. Karena adanya deretan pegunungan yang melewati Indonesia, maka Indonesia disebut sebagai Ring of Fire. Kalau misalkan banyak gunung di Indonesia, kira-kira potensi bencana berupa gunung api dan letusannya gimana? Meningkat atau enggak? Pasti meningkat juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lempeng
Lempeng ya, bukan lempeng loh bacanya. Gitu, lempeng. Nah, lempeng di sini itu apa sih? Lempeng di sini itu merupakan bagian bumi yang berada di lapisan litosfer. Ya, berarti lempeng di sini lempeng bagian dari litosfer, bagian litosfer. Seperti itu ya. Nah, di mana bagian litosfer di sini kita melihat dari batuannya ya, seperti itu. Nah, lempeng yang ada di Indonesia itu ada 3 macam lempeng. Oke, ada lempeng Eurasia di wilayah barat. Terus ada juga lempeng Indo-Australia di wilayah selatan. Dan lempeng Pasifik di wilayah timur yang berbatasan dengan lempeng Filipina. Seperti itu ya. Nah, lempeng di sini itu mengalami pergerakan setiap harinya. Oke, mungkin kalau kalian belajar tentang proses terbentuknya bumi di pelajaran IPA dan di pelajaran IPS nanti di kelas 9, itu kan dulunya itu bumi hanya ada satu daratan ya, atau satu benua aja. Kenapa sekarang bisa mengalami perpecahan gitu ya, banyak banget benua yang ada di dunia saat ini? Karena adanya pergerakan lempengnya di sini, seperti itu ya. Jadinya setiap hari lempeng akan mengalami pergerakan yang sangat-sangat lambat. Oke, karena pergerakannya itu sangat lambat, maka manusia itu nggak merasakan ya pergerakan dari lempeng di sini. Kecuali lempeng di sini itu saling bertubrukan, lempeng di sini saling menjauh, lempeng di sini saling bergesekan, baru kita bisa merasakan adanya lempeng di sini berupa earthquake. Apa tuh earthquake? Pinter, gempa bumi. Ya. Nah, kalau kalian belajar tentang gempa bumi pun juga sama ya, nanti ada 2 macam. Ada gempa vulkanik, ada juga gempa tektonik. Nah, kalau gempa yang berasal dari pergerakan lempeng itu bukan vulkanik, melainkan tektonik. Gitu ya. Gempa tektonik itu berasal dari lempeng. Gempa tektonik. Tapi kalau misalkan vulkanik itu disebabkan oleh gunung berapi. Gitu. Gunung berapi ini yang disebut sebagai gempa vulkanik. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua sebelum kita masuk ke materi yang terakhir? Nggak ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai paparan atau dangkalan. Dangkal apa sih dangkal? Cetek ya? Atau pendek gitu ya? Nah, berarti paparan atau dangkalan di sini itu adalah perairan yang kedalamannya itu kurang dari 200 meter. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan dangkalan atau paparannya di sini. Perairan yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, di Indonesia sendiri, dangkalan itu terbagi menjadi 2 ya. Ada dangkalan Sunda di bagian barat, dan ada juga dangkalan Sahul di bagian timur. Gitu ya, di bagian timur. Paparan Sunda ini kalau kalian bisa lihat itu adanya di perbatasan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan paparan Sunda karena itu tergolong cetek ya perairannya. Nah, kalau misalkan paparan Sahul itu adanya di perbatasan Indonesia dengan Australia. Itu merupakan daerah-daerah paparan atau dangkalan Sahulnya di sini. Seperti itu. Oke, selesai pertemuan kita atau penjelasan saya di materi ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya mau mereview sekilas. Kita hari ini sudah membahas mengenai luas dan letak Indonesia ya. Seperti itu, ada letak astronomis, ada letak geografis. Kita sudah belajar tentang garis lintang, di mana garis lintang itu adalah garis yang tiduran, sedangkan garis bujur adalah garis yang berdiri. Gitu ya.
Terus kita juga udah membahas tentang 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kita sudah membahas mengenai 3 iklim yang ada di Indonesia. Dan kita sudah membahas mengenai geologi di Indonesia. Ya, berarti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk rupa bumi. Baik itu yang ada di daratan ataupun yang ada di lautan. Dan kita juga akan membahas mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan kita di kali ini, saya akan menjelaskan sedikit untuk tugas keterampilan kalian membuat peta. Oke, sebenarnya ini tugas kalau misalkan kita offline ya. Nah, berhubung kita masih online pembelajarannya, berarti ini nggak berlaku. Berarti untuk pembuatan peta yang harus kalian siapkan itu adalah kertas polos. Kertas putih polos. Kertas putih polosnya di sini bebas, boleh kertas gambar, ya buku gambar, boleh kertas A4 yang HCS ataupun yang lainnya. Intinya kertas putih yang polos. Oke, yang kedua itu adalah pensil. Kenapa membutuhkan pensil? Karena kalian itu akan mencetak terlebih dahulu. Ya, kalian akan mencetak terlebih dahulu di peta yang akan saya tentukan nanti. Nah, ketika kalian sudah berhasil mencetak, baru kalian boleh menebalkan. Menebalkannya boleh pakai apa? Boleh pakai drawing pen. Boleh pakai pulpen berwarna. Gitu ya. Boleh pakai spidol, terserah kalian. Yang penting setelah kalian jiplak ya, peta tersebut kalian tebalkan. Boleh banget dikasih warna sekreatif kalian mungkin ya. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kalian memerlukan penggaris untuk menentukan garis tepiknya. Kan kalau misalkan kalian membuat peta itu kan harus ada garis tepiknya ya. Misalkan kayak gini nih. Ini garis tepiknya. Jadinya nggak boleh melewati garis yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ya. Nah, nanti ketika kalian sudah mempersiapkan alat dan bahannya, nah nanti kalian bisa melakukan penjiplakan ya sesuai dengan daerah yang saya bagikan nanti. Dan kalau sudah selesai, tugas tersebut dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Nah, foto yang dikumpulkan ada 2 ya, yaitu foto petanya, dan yang kedua adalah foto kalian sedang memegang peta. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini selesai pertemuan kita ya. Oh ya, BTW deadline ini selama 1 minggu. Maaf, 1 minggu. 1 minggu berarti kalau sekarang tanggal 7, maaf. Sekarang tanggal 17, berarti 7 hari dari hari ini adalah tanggal 24 ya. Berarti tanggal 24 Agustus 2021 jam 23.59 ini adalah deadline yang terakhir. Ya, deadline terakhir untuk pembuatan peta. Gitu, diingat ada reward untuk kalian yang mengumpulkan tugas tepat waktu, dan ada juga punishment yang akan saya berikan bagi kalian yang tidak tepat waktu untuk pengumpulan tugasnya. Gitu ya. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan kita di kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan melalui video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.